Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika Ustazah Sukma. Salam rindu dan sayang dari Ustazah untuk kalian anak-anak soleh dan soleha kelas 5 MI Trubus Iman. Materi kita pada pagi ini yaitu operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan terdiri dari penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan, yang mana nantinya akan kita bahas satu persatu. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas penjumlahan pecahan terlebih dahulu ya. Oke, nah sekarang Ustazah pengen tahu nih, waktu kelas 4 kalian sudah pernah kan belajar pecahan? Nah, Ustazah ingatkan kembali, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, dan syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang sudah ingat kan materi pecahan di kelas 4? Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu penjumlahan pecahan, yang mana akan kita bahas pada hari ini. Ada penjumlahan pecahan biasa dan campuran, ada penjumlahan pecahan desimal, dan ada penjumlahan berbagai bentuk pecahan campuran. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu penjumlahan dengan penyebut yang sama. Apabila penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang dengan pembilangnya. Seperti 1/4 ditambah 1/4, maka hasilnya 2/4. Kita hanya tinggal menambahkan 1 ditambah 1/4. Untuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda, dengarkan penjelasan Ustazah berikut ini. Berikut contoh soal dengan penyebut berbeda. 3/4 ditambah 2/7, di mana penyebutnya ada 4 dan 7. Maka ini tidak boleh langsung dijumlahkan. Langkah pertama yaitu kita cari dulu KPK dari 4 dan 7. Nah, mencari KPK ini ada dua cara, yaitu dengan pohon faktor seperti ini dan dengan mencari masing-masing kelipatan dari 4 dan 7. Nah, sekarang dengan pohon faktor dulu. 4 faktornya ada 2 dan 2. 7 ada 7 dan 1. Maka faktorisasi dari 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2/2, dan faktorisasi dari 7 sama dengan 7 dikali 1. Jadi KPK dari 4 dan 7 adalah 2/2 dikali 7 dikali 1. Atau yang ini ya, 2/2 dikali 7 dikali 1. Hasilnya adalah 28. Nah, terus langkah kedua, kita cari KPK dari 4 dan 7 menggunakan masing-masing kelipatan. Pertama, kelipatan 4, yaitu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Kemudian kelipatan 7 ada 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, dan 70. Nah, kita ambil kelipatan persekutuan, artinya kelipatan yang sama. Nah, di sini yang sama hanya ada bilangan 28, maka kita tulis 28. Jadi KPK-nya adalah 28. Nah, sekarang kembali ke soal. Berhubung tadi penyebutnya sudah ketemu 28, maka sekarang kita tinggal mencari berapa pembilangnya. Nah, tulis soalnya dulu 3/4 dan 2/7. Nah, sekarang penyebutnya kan 28. Jadi 4 dikali berapa supaya 28? Ternyata 4 kali 7. Maka pembilang pun juga harus dikali 7. Sekarang 2/7. Nah, penyebutnya 28. Maka 7 dikali berapa supaya 28? Maka 7 kali 4. Dan pembilang pun harus dikali 4. Jadi 2 kali 4.
Jadi 3 kali 7 21 per 28 ditambah 2 kali 4 8 per 28. Jadi hasilnya 29 per 28. Nah, ini namanya pecahan biasa. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara dibagi. 29 bagi 28 berapa? 1. Lebihnya berapa? 1. Lebihnya naik ke atas, pernya 28. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 2/7 adalah 1/28. Oke, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan pecahan campuran. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa nih pengertian pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulat itu apa? Itu angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita akan bahas contoh soal berikut ini. Sekarang ini contoh pecahan campuran 3 1/4, yang mana 3 merupakan bilangan bulat dan 1/4 merupakan pecahan biasa. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 2/5 berarti 2 merupakan bilangan bulat, 2/5 pecahan biasanya. Nah, 2/5 ini kita mau rubah ke pecahan biasa. Caranya yaitu 2 bilangan bulat ini dikali 5 penyebutnya, kemudian ditambahkan pembilang 2, hasilnya sama dengan 12 per penyebutnya 5. Jadi 22/5 diubah ke pecahan biasa menjadi 12/5. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan kedua pecahan campuran. Contoh 3 2/6 ditambah 2 2/3. Nah, kita harus mengubah dulu ke pecahan biasa. Langkah tadi 3 kali 6, 3 dikali 6, kemudian hasilnya berapa? 18 ditambah 2, maka hasilnya 20/6. Nah, pecahan kedua 2 kali 3 6 tambah 2 8, jadi 8/3. Nah, sampai sini kita belum bisa masih menjumlahkan kedua pecahan ini karena penyebutnya berbeda. Maka kita cari lagi KPK dari 6 dan 3. Yaitu kita gunakan pohon faktor saja ya biar cepat. Kalian bisa menggunakan kelipatan. Nah, tapi di sini ustazah gunakan pohon faktor. Kita cari faktor dari 6, yaitu ada 2 dan 3. Sedangkan 3 hanya 3 dan 1. Jadi faktorisasi dari 6 yaitu 2 kali 3. Sedangkan 3 sama dengan 3 kali 1. Maka KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Nah, sekarang sudah ketemu KPK-nya, tulis di sini 6, kemudian di sini kita tulis lagi pecahan biasanya 20/6 dan 8/3. Nah, sekarang kita kan sudah tahu nih penyebutnya sama-sama 6. Nah, maka 6 dikali berapa supaya penyebutnya 6? 6 dikali 1, maka pembilang pun dikali 1. Jadi 20 kali 1 sama dengan 20. Nah, sekarang 3 dikali berapa nih supaya penyebutnya 6? 3 dikali 2. Maka pembilang pun harus dikali 2. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16. 20 tambah 16 sama dengan 36 per 6. Ini bisa disederhanakan hasilnya yaitu 6 karena 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, selanjutnya kita akan membahas
penjumlahan pecahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis diikuti dengan tanda koma di depannya. Nah, selanjutnya akan Ustazah jelaskan dalam soal berikut. Oke, kali ini kita akan membahas penjumlahan pecahan desimal. Nah, di sini ada contoh soal 0,65 ditambah 0,125. Nah, langkah pertama yaitu gunakan cara menyusun ke bawah. Kemudian sejajarkan atau luruskan tanda koma. Ingat, sejajarkan atau luruskan tanda koma. Nah, 0,65 tambah 0,125, maka hasilnya 5 turun, 5 tambah 2 7, 6 tambah 1 7, komanya turun, nolnya turun. Jadi hasilnya 0,775. Contoh kedua, 0,006 ditambah 0,32. Nah, langkahnya kayak di atas tadi, 0,006 tambah 0,32. Ingat ya, koma harus sejajar. Oke, 6 turun, 2 turun, 3 turun, koma turun, 0 turun. Jadi hasilnya 0,326. Selanjutnya penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Ustazah ambil contoh pecahan biasa ditambah pecahan desimal. Langkahnya kalian boleh ubah pecahan desimal ini ke pecahan biasa atau sebaliknya, pecahan biasa ke desimal. Kebetulan di sini Ustazah ambil contoh yang pecahan desimal ini diubah ke pecahan biasa. Nah, di sini 0,25 artinya nilai pecahan biasanya 25/100. Dari mana? Kita tulis bilangan bulatnya di atas sebagai pembilang, yaitu 2 dan 5, 25. Kemudian kita menentukan penyebutnya dari mana. Kita lihat ada berapa angka belakang koma, 1, 2, berarti artinya per 100. Contoh 0,1 berarti bilangan bulatnya 1 sebagai pembilang, dan berapa angka belakang koma? Ada 1 angka, berarti pernya 10. Contoh kedua 0,005. Nah, tulis dulu bilangan bulatnya, yaitu 5. Per berapa angka belakang koma? 1, 2, 3, berarti pernya 1000, dan seterusnya. Nah, setelah kita ketahui pecahan biasanya, kita sederhanakan biar memudahkan kita untuk menjumlahkan pecahannya nanti. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini Ustazah langsung membagikan dengan bilangan paling besar, yaitu 25/25. 25 bagi 25 sama dengan 1, 100 bagi 25 sama dengan 4. Kalian boleh nanti 25 bagi 5, 100 bagi 5 sampai hasilnya paling sederhana, artinya tidak bisa dibagi lagi. Ini kan 1/4 sudah tidak bisa dibagi lagi, artinya 25/100 ini nilai paling sederhananya yaitu 1/4. Nah, sekarang kita kembali ke soal 2/3. Nah, karena ini sudah ketemu 1/4, maka di sini tulis 1/4. Nah, sekarang kita cari lagi KPK dari 3 dan 4 berapa? Ketemu 12 dengan cara yang tadi ya. Nah, sekarang 3 dikali berapa supaya 12? 3 dikali 4. Maka di sini pembilang juga dikali 4. 2 kali 4, tulis sini 8. 4 dikali berapa supaya 12? Dikali 3. Sini juga dikali 3. Maka di sini 3. 8 tambah 3 11/12. Sudah, stop sampai di sini karena ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Jadi hasilnya adalah 11/12. Selesai sudah materi kita hari ini, dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya minggu depan. Apabila materi hari ini ada yang tidak jelas, kalian bisa tanyakan atau konsultasikan minggu depan di sekolah dengan Ustazah.
Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.